Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, sekarang kita belajar tentang replikasi DNA dengan hipotesis semi konservatif. Yang harus kita perhatikan adalah basa nitrogen yang berperan dalam DNA yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu nih ibu udah kasih singkatan yang gampang kemarin ya. Kalau dia purin, terdiri dari adenin dan guanin gitu kan. Nah, ini dia. Jadi adenin A-nya itu adalah adenin, purin, guanin, temennya adalah pirimidin, timin, dan sitosin gitu. Nah, ikatan hidrogennya kemarin kalau adenin dengan timin 2, kalau guanin dengan sitosin itu 3 hidrogennya. Oke. Apa saja yang berperan? Yang berperan adalah yang berikutnya. Enzim-enzim yang berperan, yaitu yang pertama adalah enzim heliksase yang berguna untuk pembuka pilihan DNA, RNA polimerase sebagai primase dan DNA polimerase serta eksonuklease untuk membuang primer RNA pada anak DNA. Kemudian yang terakhir adalah ligase yang berfungsi sebagai enzim yang menyambung DNA yang terputus. Nah, diawali dari yang pertama adalah enzim heliksase membuka pilihan DNA pada double helix ini sehingga terbentuklah rantai seperti garpu ini. Nah, dari 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian berikutnya adalah enzim RNA primer itu datang ke sini. Kemudian membentuk rantai RNA. Nah, kalau di atas CAG maka dia tidak mengandung timin untuk temannya. Apa saja? Jadi kalau di sini T berarti pasangannya adalah A, gitu kan. Kalau sama seperti di sini T pasangannya A gitu kan. C jadi G gitu dan seterusnya. Kita teruskan lagi. Jadi kalau G berarti ini C. Kalau A berarti ini timin tidak ada karena RNA jadi dia urasil. C ini menjadi guanin gitu ya. Kemudian datanglah DNA polimerase enzim ini. Kemudian terbentuklah rantai DNA baru. Nah, enzim ini bergerak dari 5 ke 3. Jadi ini dia arahnya dari anaknya itu dari 5 ke 3 ke sana ngebaca. Maka kemudian disesuaikan dengan yang di atas ini dari template yang di replikasi. Jadi kalau C berarti ini adalah G gitu kan. G berarti C dan A berarti timin. Nah, karena ada DNA ya. Yang T menjadi A dan seterusnya sampai mencapai di tempat ujung. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ini RNA yang ada di sini itu harus digantikan menjadi DNA kembali. Nah, ini kemudian menjadi rantai yang tidak terputus anaknya dari 5 ke 3 karena itu disebut dengan leading strand. Nah, yang di bawahnya yang dari 3 ke 5 karena RNA DNA polimerase itu bergerak dari 5 ke 3. Dari 5 ke 3. Yang pertama itu adalah ada RNA polimerase. Nanti akan membentuk primernya kan. Kemudian terbentuk primernya di sini. Nah, itu sama kayak tadi gitu kan. Kemudian datang DNA polimerase tuh. Sehingga terbentuklah anakannya. Nah, dia bergerak dari 5 ke 3. Sama tuh. Dari 5 ke 3. Gitu kan. Sehingga jadi terputus-putus nih sama nih terus bergerak gitu kan dari 5 ke 3 sehingga ada bagian terputus ini disebut dengan Okazaki fragment. Okazaki fragment. Nah, akibatnya ini menjadi terputus. Nah, kalau sudah selesai maka enzim ini eksonuklease itu akan membuka RNA yang ada di sini untuk diubah menjadi DNA juga. Nah, kalau sudah terbentuk semua, baru nanti akan disambung oleh ligase. Itu. Jadi nanti sambungannya itu semuanya ini kan udah dibentuk DNA semua nih. Fragmen Okazaki semua sudah terbentuk gitu kan. Nah, ini dari 5 ke 3. Itu dari 5 ke 3. Jadi arahnya ke sana ya.
Nah, jadi enzim ligase itu nanti akan menyambung semuanya dari 5 ke 3. Loh kok jadi dari 5 ke 3 di sini. Terus disambung di sana juga kan. Dari 5 ke 3 itu disambung juga ligase. Sehingga akibatnya menjadi DNA yang tidak terputus. Nah, rantai ini yang di bawah yang tadi terputus-putus itu disebut dengan lagging strand itu. Jadi saya tuliskan sebut dengan lagging strand. Jadi dia terputus ya. Ini dia bagian ini. Nah, itu dia tentang replikasi DNA. Selamat belajar dan terima kasih.